Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kami hormati Ketua Masjid Taqwa Perumnas Palembang, Bapak Muhammad Aidil Adhari, Sarjana Teknik. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Zamzami SPDI. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini sholat Idul Adha akan diimami oleh yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Zamzami SPDI. Sedangkan untuk Bilal nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Bukhari Amiruddin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dan sekaligus laporan panitia kurban tahun 2023 akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Muhammad Aidil Adhari, Sarjana Teknik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adinda kami Ustadz Kiai Haji Zamzami SPDI. Alhamdulillah beliau telah hadir, insyaallah akan imam kita di sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Yayasan Taqwa, baik pengawas maupun pembina, dan yang saya hormati dan saya banggakan yaitu seluruh jemaah Masjid Yayasan Taqwa. Alhamdulillah, kita menjadikan bersyukur atas nikmat yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir melaksanakan insyaallah sebentar lagi sholat Idul Adha di Masjid Yayasan Taqwa. Saya selaku Ketua Umum Yayasan Taqwa langsung menyampaikan laporan panitia kurban. Alhamdulillah, pada tahun ini kita ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Sapi itu ada 7 ekor, 5 ekor itu hasil daripada jemaah arisan yang anggotanya ya lingkungan Yayasan Taqwa, dan 2-nya langsung dari yang bersangkutan dari keluarga Pak Wira dan keluarga almarhum
Haji Pedang. Saya mewakili pengurus mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayai kepada panitia kami untuk melaksanakan baik menerima dan membagikan hewan kurban yang telah Bapak titipkan kepada kami. Kupon yang kami bagikan itu sekitar 600 kupon. Ini telah kami titipkan kepada ketua-ketua RT di lingkungan Masjid Taqwa. Jadi mungkin yang tadinya belum dapat tahun kemarin, mungkin tahun ini dapat. Jadi makin banyak berkorban di Masjid Taqwa, insya Allah seluruh warga di lingkungan Masjid Taqwa dapat semua. Bapak Ibu jemaat yang saya hormati, saya mewakili panitia mohon nanti apabila panitia ada yang belum pas, artinya termakan atau kelebihan, mohon keikhlasan kepada Bapak Ibu yang berkorban, karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin, setransparan mungkin. Apapun yang kadang-kadang menjadi kendala, baik masalah pembagian makan yang oleh panitia, ini kita sama-sama sudah kita regu, tinggal pemahaman dan keikhlasan daripada Bapak Ibu selaku kurban yang telah menitipkan kepada kami selaku panitia kurban. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili panitia kurban. Saya juga selaku ketua umum mohon maaf apabila dalam pelaksanaan Masjid Taqwa ini untuk pelaksanaan Idul Adha masih banyak kekurangan. Saya mewakili pengurus mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Aidil Adhari, Ketua Yayasan Masjid Taqwa Perumnas Palembang yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya kami akan informasikan bahwa pemotongan kurban akan kita laksanakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat pagi ini. Kami harapkan kepada jemaah yang telah mempercayakan berkurban di Masjid Taqwa untuk hadir untuk menyaksikan acara pemotongan kurban pukul 8.30 pagi ini. Kemudian bagi masyarakat yang telah memiliki kupon daging kurban, bahwa pembagian daging kurban akan kami bagikan mulai pukul 14 sampai dengan pukul 17 sore nanti. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, sebelum sholat Idul Adha kami akan ingatkan kembali tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha yang merupakan sholat sunat 2 rakaat. Adapun niat sholat Idul Adha adalah usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini ma'luman lillahi ta'ala. Kami ulangi, usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini ma'luman lillahi ta'ala. Kemudian untuk tata cara pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat sunat lainnya. Yang membedakannya adalah pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram melakukan 7 kali takbir. Pada rakaat kedua melakukan 5 kali takbir, dan adapun bacaan di setiap takbirnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu saja dapat kami sampaikan. Tak lupa kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melaksanakan sholat Idul Adha. As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu sunnatan lil-adha, as-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan ridha-Nya pada pagi hari yang mulia ini. Kita dapat melaksanakan ibadah sunnah yang akadah, yaitu salat Idul Adha. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah akan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah kelak nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Walillahil hamd. Judul atau penerangan khutbah kita pada Idul Adha tahun ini yaitu perintah kurban dan hikmah kurban. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Perintah kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di mana ketika itu Nabi Adam memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak yang pertama bernama Kabil dan Iklimah. Anak yang kedua Habil dan Layuza. Ketika kedua anak ini dewasa, lalu Nabi Adam alaihissalatu wassalam ingin menikahkan putra dan putrinya ini dengan cara disilang. Si Kabil nikah dengan Layuza, si Habil nikah dengan Iklimah. Dengan adanya persilangan itu muncul ketidakpuasan di dalam diri Kabil dan muncul protes. Kata Kabil kepada ayahnya, "Ayah, ini bukan perintah dari Tuhan, melainkan ini adalah kemauan ayah sendiri." Ributlah dua beradik itu. Lalu belumlah terjadi pernikahan karena Nabi Adam alaihissalam bingung. Lalu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, apa yang harus kami lakukan?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, masing-masing anaknya menyiapkan kurban. Sementara Kabil adalah seorang petani, sedangkan Habil seorang peternak domba, kambing. Si Habil berkurban dengan kambing, sementara Kabil berkurban dengan buah-buahan. Kedua putra Adam ini menyiapkan kurbannya dan diletakkan di tempat yang tinggi. Lalu berkatalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, "Wahai putra-putraku, siapa kurban di antara keduamu diterima, maka itulah yang berhak menikahi dengan Iklimah." Diletakkanlah kurbannya masing-masing. Lalu kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, sementara kurban Kabil tidak diterima. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqqi qarba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua adalah kurban Habil, dan tidak diterima yaitu kurban Kabil. Dia berkata, "Kabil, aku pasti membunuhmu." Lalu berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Jadi sikap yang harus dilakukan oleh yang berkurban, landasilah kurban itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingin dilihat oleh orang lain. Lalu kisah yang kedua diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ini memiliki 1 orang anak dari istri keduanya yang bernama Siti Hajar. Ibrahim kecil dibawa oleh Nabiullah Ibrahim bersama Siti Hajar ke Makkah, bukan Mekah. Makkah itu baru-baru ini lah. Dulu namanya Bakkatil Mubarakah. Ada ayatnya dalam Quran. Bakkah itu lembah yang tandus, yang dulu tak ada penghuni, cuma ada Nabi Ismail kecil dengan Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Lalu ditinggallah pergi oleh Nabiullah Ibrahim, Hajar dan Ismail kecil di lembah yang tandus itu. Makanya kalau mau pernah ke Mekah, pastilah nengok ketika dia nak masuk ke dalam Masjidil Haram, mendekati Ka'bah pasti turun. Kalau mau pernah ke Mekah, pasti turun dengan yang demikian. Lalu singkat cerita, lama Nabi
datang kerinduan yang begitu amat sangat. Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat dari Palestina menuju Makkah untuk melihat putranya. Tepatnya pada tanggal 6 di bulan Zulhijjah. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam kebetulan sampai di Makkah itu sore hari. Tidak lama malam pun tiba. Pada malam ke-7 di bulan Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya menyembelih anaknya. Lalu mimpi itu tidak dilaksanakan karena khawatir bahwa mimpi itu datang dari iblis atau setan. Maka hari itu tanggal 7 di bulan Zulhijjah disebut Yaumut Tasyu'ah. Pada malam ke-8 bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, diperintahkan untuk menyembelih putranya. Maka malam itu atau hari itu tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Kemudian malam ke-9 bermimpi lagi, sudah mulai ada keyakinan bahwa mimpi ini datang dari Allah. Mimpinya sama, menyembelih anaknya dalam mimpi itu. Lalu tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan Yaumul Arafah, ngumpul ke mimpi ini tadi. Lalu pada malam ke-10 dimimpikan lagi kepada Nabiullah Ibrahim, dan Nabi Ibrahim yakin. Maka hari ke-10 disebut Yaumul Nahar, hari eksekusi, penyembelihan terhadap putra kesayangannya yang bernama Ismail. Siapa-siapanya Bapak Ibu, siapa-siapanya anak dikongkon oleh Allah nyembelih, tapi dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Pagi hari seperti ini, matahari mulai naik. Nabi Ismail diajak oleh bapaknya di jalan-jalan ke suatu tempat yang hari ini disebut Jabal Qurban. Lalu tengah jalan itu Nabi Ibrahim berbicara kepada anaknya, wahai anakku, bapak ini nengok dalam mimpi ini bahwa bapaknya melihatmu. Apa pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Lakukan ayah. Mudah-mudahan ayah mendapati orang yang sabar. Kisah ini abadi di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, wahai anakku. Apa pendapatmu? Dijawab oleh Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ayah, mudah-mudahan ayah mendapatiku orang-orang yang sabar. Sebelum penyembelihan itu berlangsung, Nabi Ismail alaihissalam meminta kepada ayahnya 4 permintaan. Dan ini mesti dilakukan bagi orang yang ingin melaksanakan penyembelihan hewan kurban, karena ini sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kata Nabi Ismail, ayah, ikat tubuhku dengan kencang agar aku tak berontak ketika ayah menyembelih. Yang kedua, ayah, asah pedangmu dengan tajam agar aku tak merasakan sakit ketika ayah menyembelih. Makanya harus tajam-tajam pisau. Yang ketiga, ayah, tutup mataku. Kenapa harus ditutup? Supaya khawatir ayah kasihan dengan aku dan memburukan dia, maka ditutup mata. Keempat, lepaskan baju ini, berikanlah kepada ibu sebagai tanda kenang-kenangan. Coba perpisahan yang begitu mesra. Kalau terjadi pada diri kita, dikongkon nyembeli anak, sebalikannya betul. Bukan kita disembelih, bukan anak disembelih, kita disembelih anak. Dan Nabi Ismail itu anak soleh banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ketika keduanya sudah siap dan ikhlas, jadi memang yang nak berkurban itu mesti ikhlas dan balasannya besar. Kalau dibandingkan dengan 3 juta setoran itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hikmah yang didapati. Wallahi, tidak ada apa-apanya itu. 3 juta itu tidak ada apa-apa. Tapi hikmah yang akan kita peroleh dari kurban ini lebih dari segala-galanya. Baliklah Nabi Ismail. Pedang Nabi Ibrahim sudah terlekat di leher, tapi tidak mempan. Ketika tidak mempan itu takbir berbunyi. Makanya takbir Idul Adha lebih lama daripada takbir Idul Fitri.
Kalau Idul Fitri setelah khotib turun dari mimbar tidak ada lagi takbiran, tetapi takbir Idul Adha sampai hari-hari tasyrik, asyar dari tasyrik akhir, maka masih disunahkan untuk melaksanakan takbiran. Ketika itu mereka sudah siap, malaikat rombongan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbiran ini takbiran malaikat dari surga. Lalu dijawab oleh Nabi Ismail sambil terbaring itu, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim sambil pejam mata, Allahu akbar walillahil hamd. Dari tegolongnya disodorlah kibas yang besar, sembelihan yang besar. Pas dibuka mata oleh Nabi Ibrahim, kemana Ismail? Yang tadi disembelih Ismail beneran, tapi ternyata hari ini bukan Ismail. Karena Allah tuh nggak muji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti bolehlah dilihat pada surah As-Saffat ayat 102, 103, 104 dan berikutnya. Jadi begitulah sejarah kurban yang begitu berulang-ulang, dan begitulah seterusnya dan seterusnya sampai kiamat terjadi. Satu sejarah kurban. Yang kedua, hikmah daripada kurban. Berkurban adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar. Ini namanya hari nahar. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali menyembelihkan kurban. Lalu apa yang didapati oleh orang yang berkurban ini? Biquruniha, kukunya, wa aslafiha, tanduknya akan menjadi tameng. Tameng itu benteng, tembok pembatas orang yang berkurban dan neraka. Tapi terus terang saja, kalau menurut konsep Al-Quran, pasali dulu berbenhar, sholat dulu baru berkurban. Ya, tapi kalau yang tahun ini mungkin belum sholat, mudah-mudahan tahun depan jangan berkurban baik, semayang tidak. Pasali li rabbika wanhar, sholat dan berkurbanlah. Sholat baru berkurban. Tapi ingat kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Kalau kamu mulai tampil, jelas banyak yang tak senang. Tak nak ngampun lah, tak nak pamer lah, macam-macam. Tak usah didengar kata Allah yang itu. Ada wae yang dagang. Itu perintah Allah. Kemudian yang paling hebat lagi, darah itu, darah dari hewan yang disembelih. Sebelum dia netes ke bumi, dahulu rahmat dan ampunan Allah akan sampai kepada yang berkorban. Luar biasa ini. 3 ini baik, ngalahkan 3 juta. 3 ini baik, ngalahkan 3 juta. Siapa manusia yang kepengen tenggelam selama jalan neraka? Tidak mungkin galak. Pasti kita kepengennya ke surga. Salah satu tameng untuk ke surga itu berkurban. Siapa yang di hari nahar tunjuk kemampuan oleh Allah tapi dia tidak mau berkurban, jangan dekati tempat salat Nabi, kata Nabi. Makanya hukum berkurban ini, kalau Imam Hanafi hukumnya wajib, tapi kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang lebih diutamakan. Akan tetapi ketika punya kemampuan tapi tidak galak berkurban, maka tidak usah dekat-dekat dengan salat Nabi, tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang berkurban yaitu menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhi adahi? Kata para sahabat bertanya kepada Rasul, apa itu kurban ya Rasul? Rasulullah menjawab, qala sunnatu abikum Ibrahim. Kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu qalu fama lana fiha ya Rasulullah, apa bagian kami dari kurban itu ya Rasulullah? Apa yang bagian kami dari kurban itu ya Rasul? Kata para sahabat.
Qala bikulli sya'ratin hasanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap helai bulu dari kurban yang kamu sembelih itu ada kebaikan. Jadi yang nak kurban kali sebelum antar kurbannya ke masjid, hitung dulu berapa bulu yang disembelih. Setiap helai bulu ada kebaikan. Diulang 2 kali. Pesum qala bikulli sya'ratin min subi hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap helai bulu dari domba yang kamu sembelihkan, dari hewan kurban yang kamu sembelihkan ada kebaikan. Artinya kebaikan boleh jadi keluarganya sehat, boleh jadi cita-citanya terkabulkan oleh Allah, boleh jadi umurnya dipanjangkan oleh Allah, boleh jadi masalahnya dikeluarkan, diselesaikan oleh Allah, boleh jadi usahanya yang macet, boleh jadi setelah kurban disembelih, bisa jadi itu semua akan hilang dan dimakmurkan dalam kehidupan. Boleh jadi semua amal kita lewat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Adha yang mulia, yang terakhir ini perintah khusus untuk yang kurban. Ya Fatimah, qaumi ila ardahika fashhadiha fa innahu yaghfaru lak inda awala fatrah tamtu min damiha kulli dhanbin amiltihi wa qulu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istrinya Fatimah. Oi Fatimah, bangun. Bangun. Rasulullah, saksikan kurbanmu disembelih. Saksikan dan ucapkanlah. Ini ikuti yang nak berkurban. Yang 7 ekor sapi tadi, ikuti yang dicontohkan Siti Fatimah yang diajarkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ucapkan wahai Fatimah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini jarang disampaikan. Jelas baik. Yang kurban. Ada ini sudah Rasulullah SAW. Dekatnya yang paling dekat dengan Rasulullah selain dari putrinya. Ngomong ini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian hebatnya lagi kata Rasulullah, Fatimah, dengan kau menyaksikan hewanmu dan kurbanmu disembelih, maka dosa-dosa kecilmu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke bumi. Demikian khutbah yang singkat pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang berkurban hari ini, semoga Allah terima kurbannya. Yang belum berkurban, kita sama-sama berdoa dan berharap kepada Allah rindu rezeki yang banyak agar tahun-tahun berikutnya kita dapat berkurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bihablillahi matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما
بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل سيدنا محمد وآل Muhammad wa ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Nabi Muhammad, dari ahlinya Nabi Muhammad, dan terimalah kurban dari seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma ja'al hajja mabrura. Ya Allah, jadikan haji kami haji yang kau terima, haji yang mabrur, syai yang diterima, wa syai'an mashkura, wa dzamban maghfura, dan dosa yang terampuni. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ganti rezeki yang telah kami keluarkan sebagai rezeki yang banyak dan berlipat ganda padanya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada jemaah salat Idul Adha pada pagi hari ini rezeki yang banyak dan tahun-tahun berikutnya mampu untuk melaksanakan kurban. Dan karuniakan pula kepada jemaah salat Idul Adha pada hari ini rezeki yang banyak agar bisa tawaf sa'i wukuf di padang Arafah pada tahun-tahun selanjutnya. Ya Allah ya Tuhan kami, dambaan bagi setiap kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kami berharap diberi kebahagiaan di akhirat nanti. Tapi kami berharap ya Allah agar kami diselamatkan daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat, jauhkan kami dari api neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan segala hajat dan permohonan kami di pagi hari ini. Hanya Engkau buat kami mengadu dan kepada Engkau mohon pertolongan. Rabbana ya Allah, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.